Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo Sobat Kemanusiaan, perkenalkan kami dari Fortis Kabupaten Madiun. Nama saya Yanti Salsabila Ramadhania. Dan saya Muhammad Huldal Mubarak. Saya Hanita Nabila Nadia. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur atau tata cara sebelum melaksanakan donor darah. Langsung saja kita pada tahap yang pertama, yaitu registrasi donor darah. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam melakukan registrasi donor darah itu? Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan registrasi donor darah yaitu data dari pendonor. Data dari pendonor bisa termasuk nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Lalu, tanggal pendonor darah terakhir. Kapan sih pendonor terakhir tersebut melakukan donor darah? Ya, hal yang terpenting yang harus teman-teman ketahui yaitu usia. Untuk usia 17 tahun ke bawah, dilarang melakukan donor darah ya teman-teman. Lalu, bagaimana kalau usia pendonor tersebut lebih dari 60 tahun? Jawabannya, usia 60 tahun ke atas yang pernah mengalami donor darah boleh donor darah dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali. Lalu, apabila pendonor darah tersebut belum pernah melakukan donor darah, tidak boleh melakukan donor darah ya teman-teman. Pendonor darah harus menunjukkan kartu pendonor. Selanjutnya, proses pemeriksaan pendahuluan. Pendonor harus menunjukkan KTP atau kartu donor. Selanjutnya, proses pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap kedua ini atau pemeriksaan pendahuluan ini yang harus dilakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh. Tekanan darah siastolik sendiri berkisar antara 100 hingga 160 mm hidrogirum. Sedangkan tekanan darah diastoliknya berkisar antara 60 hingga 100 mm hidrogirum. Denyut nadi berdetak berkisar antara 60 hingga 100 kali per menit. Teratur tanpa denyut nadi patologis. Suhu tubuhnya tidak boleh lebih dari 37 derajat Celcius. Yang kedua adalah selanjutnya pemeriksaan hemoglobin. Kadar hemoglobin para pendonor harus lebih dari 12,5 gram per desiliter. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pendonor. Nah, ini part yang paling penting yaitu wawancara tentang riwayat penyakit dan riwayat obat yang sebelumnya yang dikonsumsi oleh pendonor. Para pendonor harus mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan agar resipiennya ini aman tentu saja. Yang pertama adalah kulit sang pendonornya. Kulit bekas penyadapannya itu atau yang akan disedap oleh suntikan itu tidak boleh terdapat bekas suntikannya. Yang kedua adalah riwayat transfusi darah. Para pendonor boleh melakukan atau menyumbangkan darahnya namun dengan jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya itu 12 bulan setelah menerima transfusi darah ya. Selanjutnya adalah infeksi. Sebelumnya calon donor akan diperiksa terlebih dahulu ke dalam laboratorium mengenai hepatitis B, hepatitis C, dan HIV serta sifilis. Jika keempat tersebut dinyatakan positif, maka pendonor tidak boleh melakukan donor darah. Nah, yang boleh melakukan donor darah apa sih? Yang pertama yaitu 3 tahun terbebas dari gejala malaria. 3 tahun setelah keluar. Yang ketiga adalah infeksi. Calon donor sebelumnya akan diperiksa terlebih dahulu ke dalam laboratorium. Pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, serta sifilis. Jika keempat tersebut dinyatakan positif, maka sang pendonor tidak boleh melakukan donor darah. Nah, sebelumnya yang diperbolehkan adalah 3 tahun terbebas dari gejala malaria, 3 tahun setelah keluar dari wilayah endemis malaria, 12 bulan setelah mengunjungi wilayah endemis malaria, dan 6 bulan setelah sembuh dari tipes. Selanjutnya yaitu riwayat imunisasi atau vaksinisasi. Para pendonor boleh melakukan donor darah jika jarak waktunya yaitu 8 minggu atau 2 bulan setelah mendapatkan imunisasi atau vaksinisasi. Selanjutnya yaitu riwayat operasi. Para pendonor juga bisa melakukan donor darah setelah 5 hari setelah pencabutan gigi, 12 bulan setelah
operasi besar dan 6 bulan setelah operasi kecil. Selanjutnya yaitu adalah riwayat pengobatan. Para pendonor boleh mendonorkan darahnya atau menyumbangkan darahnya setelah 3 hari mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin dan Proxicam. 12 bulan dinyatakan sembuh dari sifil dan gonorrhea. Nah, teman-teman pasti sering bertanya-tanya kan, gimana sih kalau pendonor itu sering mengkonsumsi narkotika, alkohol, dan sejenisnya? Jawabannya tidak boleh. Para pendonor tersebut sama sekali tidak boleh melakukan donor darah selamanya. Ada pertanyaan kedua, misalnya para pendonor ditato, ditindik, lalu ada tusuk jarumnya, gimana sih Kak? Para pendonor tersebut boleh, namun jangka waktunya adalah 12 bulan setelah ditato, ditindik, dan tusuk jarum. Selanjutnya adalah pemeriksaan berat badan. Berat badan tidak boleh di bawah 45 kg, namun berat badannya boleh atau harus di atas 45 kg. Dilanjutkan dengan konfirmasi yang boleh menentukan boleh atau tidaknya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya adalah dokter, sekaligus penentu volume darah yang bisa diambil. Selanjutnya kita akan masuki tahap yang terakhir dan tahap yang paling penting di tahap donor darah, yaitu pengambilan darahnya di ruang akta donor. Nah, yang terakhir nih, di akta donor. Gimana sih donor darah itu bisa berjalan? Yang pertama, validasi data diri. Dan dilanjutkan pemeriksaan pendahuluan. Jika data diri sudah sesuai dan pemeriksaan pendahuluan telah mencukupi syarat, maka darah akan diambil sesuai volume yang telah ditentukan. Jika volume yang telah ditentukan itu jika data telah sesuai dan pemeriksaan pendahuluan telah mencukupi syarat, maka darah akan diambil sesuai volume yang telah ditentukan. Dan jika volume telah mencukupi, maka donor darah tersebut akan dihentikan dan darah akan diambil sampel. Darah yang telah diambil akan di-scan ke dalam alat IMLCD dan sampel darah tadi akan diambil untuk menentukan golongan darah. Darah akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam alat pendingin. Setelah volume darah terpenuhi, maka donor darah akan dihentikan dan darah akan diambil sampel untuk scanning IMLCD dan validasi golongan darah. Darah tersebut akan dimasukkan ke dalam alat pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius, kecuali darah yang akan langsung diambil dan dites laboratorium. Selanjutnya, kantong darah akan diberi barcode atau label, yang nantinya barcode atau label tersebut akan dimasukkan ke dalam buku donor darah. Selanjutnya, jika pendonor tidak mengalami keluhan, maka pendonor dipersilakan untuk beristirahat 5 hingga 10 menit di area donor darah dan dipersilakan untuk menikmati makanan yang telah disediakan. Namun, jika pendonor mengalami keluhan, maka pendonor akan ditangani oleh tenaga medis. Demikian penjelasan tentang tata cara sebelum melaksanakan donor darah. 5 menit waktumu Ditambah 350 ml darahmu Sama dengan 1 nyawa terselamatkan. Sekian dari kami Fortis Kabupaten Madiun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.